Halo latte artis, nah berjumpa lagi bersama saya Erik Estrada. Kali ini kita akan membahas sesuatu perbincangan yang cukup menarik karena banyak banget masuk DM dan juga komentar mengenai tentang bang atau ko atau mungkin kak, tolong dong apa sih perbedaannya antara miljak mahal, dan tanda kutip, dan juga miljak yang harganya cukup terjangkau. Perbedaannya kira-kira spesifikasinya bagaimana sih bang, gitu. Dan juga ada yang banyak nanya, kak, kalau misalnya sebagai pemula bagusnya milih jak yang bagaimana? Apakah pilih miljak langsung yang mahal biar langsung pasti bisa gitu, atau mungkin kak, atau aku startnya pakai miljak yang sudah brandnya terkenal gitu, karena sudah pasti terjamin presisi dan lain-lain. Nah, kita akan membahas itu semua di sini. Oke, kali ini gue udah ada beberapa miljak dari koleksi gue sendiri, dari beberapa brand, dari yang range harganya tinggi sampai brand yang harganya nggak terlalu tinggi ya. Ya kita bilang range-nya terjangkau lah untuk kantong-kantong barista. Nah, jadi kali ini kita akan coba beberapa lihat spesifikasinya dulu, baru nanti kita akan coba lihat dari segi hasilnya juga. Oke, yang pertama kita di sini ada GB Jack. Oke, udah jelas ada lambang GB Jack-nya. Ini gua dapetin tahun 2016 ya kalau salah ini seriesnya yang Warrior ya yang pertama. Ini spotnya bener-bener tajam banget, runcing banget, dan memang dari antara spotnya di antara yang lain mungkin ini gue bilang ini yang paling tajam dan paling sharp yang gue punya. Oke, di sini juga ukuran 400 mili, handle-nya juga spesifikasi nggak terlalu gede ya, agak sedikit kecil seperti ini, mungkin disesuaikan dengan ya tangannya GB ya, jadi sedikit lebih kecil. Ya, tapi enak sih, gue sih jujur bilang enak untuk pegangnya juga sih. Dan ini gue bilang cukup lumayan ya harganya. Kalau teman-teman cari maybe bisa dapat harga 1,2 sampai 1,3 juta untuk satu miljak ini aja ya. Dan bahannya sih cukup kokoh, nggak terlalu berat ya. Ini gue seneng dari produk-produk ini juga, dari GB Jack juga, karena nggak terlalu berat dan memang kokoh sih. Itu yang paling penting juga, karena beberapa kali sering kalau bahannya nggak kokoh, biasa sering banget kalau kita bawa kemana-mana dan akhirnya malah rusak barangnya, atau kita bilang sering kali ada penyoknya lah, atau mungkin pas jatuh akhirnya spotnya jadinya berubah lah dan handle-nya bisa patah dan lain-lain. Tapi kalau dari produk ini gue bilang terjamin enak lah karena kokoh banget. Oke, ini yang pertama. Yang kedua kita ada BH atau Barista Hustle. Gue inget banget di situ banyak banget barista-barista makin gunain ini. Gue nggak tahu apa alasan, tapi pas gue coba ternyata ya kalau bagi temen-temen yang memang carinya adalah miljak-miljak yang kita bilang jenjangnya mau ke depan kuat kayak gitu kan, yang nggak mungkin kita bilang rusak segala macam, ini sangat termasuk yang paling rekomendasi karena jujur bilang bahannya tebel banget. Gue bilang ini paling tebel di antara koleksi miljak gue. Pertama tebel ya, yang pasti akan ada minusnya juga di beratnya juga. Ini cukup lumayan berat ya teman-teman, tapi bagi gue sih masih proper ya, masih oke sih. Dan di sini ada labelnya juga BH di bagian handle-nya sih standar ya, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil juga, enak. Nah, spotnya sih yang penting juga. Spotnya ini termasuk round, jadi nggak sharp dan juga nggak terlalu lebar juga, tapi masih termasuk round dan cukup agak sedikit pointy ya di bagian depan, dan ada cekungan juga di bagian spot di ujungnya seperti itu. Nah, ini termasuknya juga rekomendasi kalau teman-teman pengen, dan ini harganya maybe bisa 600 ribuan sampai 700 ribuan ya setahu gue ya, di masa itu gue beli ya. Ini seperti ini miljaknya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, kita mulai masuk ke miljak-miljak yang cukup terjangkau harganya. Nah, yang ketiga kita ada miljak yang paling banyak dipakai oleh hunter-hunter pro dan dimanapun kalian berada pastinya. Pasti kalian udah tau lah, yaitu apa? Trenton Stainless Steel. Ini harganya cukup terjangkau banget, harganya maybe cuma dari 300 sampai 400-an range harganya seperti itu. Dan ini nih bahannya enteng banget dan enak banget dan nyaman banget kalau teman-teman pakai buat pouring. Dan spotnya pun gue bilang termasuk yang round pointy, jadi nggak sampai yang terlalu sharp dan nggak yang terlalu round banget. Tapi nyaman lah untuk kalau teman-teman buat basic-basic, cuman tulip, mungkin rosetta dan lain-lain, itu sangat-sangat masih bisa kepake banget. Dan handle-nya pun standar banget, enak banget. Dan yang penting adalah controllingnya juga. Kalau kita bilang ya dapetin yang presisi banget tuh udah enak banget.
Ini salah satu yang harganya range-nya cukup terjangkau, teman-teman bisa cari juga. Tapi itu tadi ya, balik lagi, kadang dalam satu lusinnya aja kadang-kadang tuh nggak semuanya bisa dapat yang presisi. Jadi memang ini ya ada harga ada rupa ya gitu teman-teman. Oke, jadi buat para hunter ini nostalgia banget nih udah pakai jak ini nih. Oke, kita langsung lanjut lagi. Yang keempat, kita ada Sakti Jak. Wah, ini yang Sakti Jak yang terbaru di series yang paling terbaru, di ukurannya juga 350 mili, yaitu Bima Sakti. Oke. Ya, ini Bima Sakti ukuran 350 mili. Nah, ini bahannya spesifikasinya cukup lumayan kokoh, bahkan lebih kokoh dibanding yang Trenton tadi. Dan lumayan cukup berat juga, tapi nggak seberat BH juga. Jadi mungkin di tengah-tengah antara mereka. Nah, yang penting adalah spotnya. Di sini spotnya gue udah buatin jadi modelnya yang lebih sharp pointy ya. Jadi nggak terlalu sharp banget kayak di GB Jak, tapi di ujungnya gue kasih pointy agar tetap bisa dapetin controlling yang nyaman ya. Jadi seperti itu. Nah, dan juga di sini spesifikasinya handle-nya juga nggak terlalu gede dan terlalu kecil. Jadi buat teman-teman yang mau cewek mau cowok lebih gampang ya pakai, juga lebih nyaman menggunakannya. Dan ya, kita akan coba lihat dari 4 jak kali ini kira-kira apa sih perbedaan hasilnya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kita langsung lihat aja. Zoom. Oke, kita akan cobain dari teknik frottingnya dulu ya teman-teman. Di sini ada Trenton dan juga ada BH atau Barista Hustle. Dan di sini kalau teman-teman lihat yang di Barista Hustle lebih stabil ya texturing dibanding yang di Trenton cukup lumayan tinggi ya ternyata ya pusaran teksturingnya. Oke, selanjutnya kita ada Bima Sakti dan juga GB Jak. Nih, kalau kita lihat dari awal, pusaran teksturing di Bima Sakti cukup lumayan kencang ya teman-teman dibanding yang ada di GB Jak. Karena juga beda ukuran, yang GB Jak 400 mili dan Bima Sakti 350 mili. Jadi pasti lebih nyaman yang 400 mili untuk frottingnya. Oke, yang pertama kita akan review dari hasil puringan Trenton ya. Oke, Trenton sih dari awal sih, dari intro dan mixingnya juga nyaman ya, karena memang spotnya juga nggak terlalu sharp, jadi controlling buat flowing juga lebih nyaman. Dan ketika puring untuk stack tulip ini aja itu sangat nyaman ya, karena memang langsung bisa dapetin round daripada tulip tersebut. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Bagaimana? Oke nggak nih Trenton? Silahkan teman-teman taruh di kolom komentar. Yang kedua, kita memakai BH atau Barista Hustle. Pada intro dan mixing menurut gue hampir mirip dengan Trenton, karena mungkin spotnya hampir indikasinya sama. Dan juga dari hasil puring juga hampir mirip dan juga sama. Maybe cuman paling di controlling aja, karena jak ini cukup lumayan berat ya teman-teman dibanding dengan Trenton tadi. Tapi dari segi quantity dan kualitas hasilnya menurut gua sih ya masih bisa sangat proper banget ya, seperti ini contoh hasilnya. Bagi kalian gimana nih? Wow, dan yang ketiga kita akan memakai GB Jak. Ini menurut gua sangat nyaman banget untuk intronya, karena teman-teman bisa memakai flowing kecil atau small flowing saat intro dan juga mixing. Dan waktu untuk puringnya termasuk yang menurut gue sangat-sangat nyaman ya. Gue bilang karena mungkin juga dari bahan jadi nggak terlalu berat, jadi controllingnya juga sangat-sangat nyaman. Nih bagi teman-teman bagaimana nih ini hasilnya? Apakah teman-teman ada komentar? Dan yang terakhir kita ada Bima Sakti. Ini teman-teman boleh lihat dari intro dan juga mixingnya, ini mungkin hampir sama dengan miljak sebelumnya. Cukup nyaman di controllingnya juga, dan juga bagi gua sih hampir mirip dengan miljak sebelumnya. Bahkan gua ngerasa di sini karena mungkin spotnya adalah shape pointy, jadi gua bisa mengadjust lagi setiap ukuran dari latihannya yang akan gua buat nih. Seperti contohnya ada di video kali ini. Nah, bagi teman-teman bagaimana hasil dari Bima Sakti? Apakah menarik dan interesting buat teman-teman? Oke teman-teman, dan ini semua hasil keseluruhan daripada puring kita menggunakan miljak-miljak yang kita review tadi. Ayo, yang mana favorit teman-teman semua? Silahkan boleh taruh di kolom komentar ya.
Dan ini adalah hasil latte art yang gua udah acak. Kira-kira nih teman-teman, ada nggak yang masih bisa bedain yang mana menggunakan milk jug mahal dan milk jug yang harganya terjangkau? Oke teman-teman, bagaimana? Udah lihat semua dari spesifikasi dan juga hasilnya? Gue yakin teman-teman sudah dapetin beberapa referensi untuk teman-teman bisa pilih milk jug teman-teman semua. Gue sih bilang pasti ada beberapa kekurangan, ada beberapa kelebihan juga, dan itu semua balik lagi ke analisa kita dan kebutuhan kita. Jadi balik lagi, gue selalu ingetin ke teman-teman semua harus tetap cobain, karena gue selalu bilang berulang-ulang kali kalau milk jug itu gue ibaratkan kayak kuas kalau di seni lukisnya. Jadi teman-teman mempunyai lebih dari satu itu sangat baik banget, karena teman-teman akan punyai banyak referensi-referensi, karena detail-detail hal-hal yang sangat-sangat detail tadi itu teman-teman bisa dapatin dari berbagai macam bentuk produk dari milk jug tersebut. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung di video kali ini. Gue berharap teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video YouTube gue selanjutnya. Sampai ketemu dan bye-bye.